Halo semuanya, selamat datang kembali di jam Balorang. Ada jambu kan? Jambu air. Jambu air. Yoi. Ini dia si jambu. jali-jali. Ini dia si jali-jali, benar sekali. Dan ini seperti lonceng. Oh. Kenapa bukan jambu lonceng? Iya ya, kenapa dibilang jambu air? Oke lah, memang banyak airnya di dalam. Tapi tidak nukale semangka. Iya, semangka banyak airnya juga. Kenapa bukan semangka itu namanya semang air? Iya. Misal, ini jelas-jelas bentuk lonceng. Kenapa dia bukan jambu lonceng? Jambu air. Jambu air. Ya monyet iya kok dong. Jambu Iya, monyet. Kenapa jambu tuh monyet. jambu monyet? Nah, udah tahu itu filosofinya mungkin dari dulu. Pantatnya monyet kakak mirip ke? Anu nadi kayak Pantatnya tuh. iya, banyak. modelannya. Mungkin makanan favoritnya monyet. Tapi kan monyet lebih suka pisang kalau Betul. digambarkan dari Betul, tahu. kartun atau Betul. apapun pisang. Oh berarti ini jambu monyet dia mirip pisang. Iya. Nah, filosofinya menarik nih. Menarik nih. Nah, Menarik nih. kenapa saya beli ini? Jambu guys? air. Ya. Karena mengingatkan kembali kepada Adi Oh iya. kalau pengabdi setan tuh pakai lonceng seperti ini. Ada yang mau bayar 500.000. Ada yang mau bayar 500.000 nonton. Belum pinonton teman-teman. La ilaha illallah. Maunya dia lihat orang menderita. Karena banyak pekerjaan. Oh iya sih, Oh, iya, iya sih. betul, betul. Tapi sudah ini Mako. Sudah ini kita harus pergi berangkat subuh. Ya tahu. Saya mengingatkan ini saya enggak, bukannya menghindar. Enggak, subuhnya kan enggak subuh-subuh banget karena jam Iya. 9 Ji. Berarti kita jalan sekitar ya 2 jam sebelum tah. Udah subuh Udah Ji. subuh, Ji. Iya. Kalaupun Oke, kalau sudah kita nonton, terus saya enggak bisa tidur sampai jam 4. Kan sama, Ji. Nah, mumpung ini 3 hari mau iya, nginap 3 di hari luar. nginap di luar Ki. Kita mau Betul, staycation. betul. Bukan staycation sih, lebih ke nginap aja. Iya, ada kerja. Paling pas kayaknya pas di staycation. Di mana Ki nonton? Di mana Ki nonton? Kurang Di TV-nya hotel ada kan? Kurang Di AC kalau. Cadi kodong, Iya, Cadi. kecil mending di sana Ki. Saya sabit, Ji, Kenapa? gue pikir saya sabit. Iya pada Ji. jangan pergi di Sabi. Iya, sabit ada Kak Wiwi jaga. Iya. Aman Dia sekali dengar dia. suaranya saya cendat tega ya. Kau yang tidak mau dengar. Mau dulu lah. Biar lu ingat-ingat sedikit tuh. Nih. Belum pilih cuci ya. Lemporan sare yang Ki. Biar. Dah, Biar dekat rumah aku segitu. dulu ada jambu air. Iya. Pohonnya Pohonnya tuh. langsung pergi ambil air cabut-cabut. Jangan ku bilang. Ini saya coba ya guys ya. Ini ASMR. Ayo, tahu ASMR. Bagaimana Kadi kalau ASMR live? Iya begitu kalau ASMR live. Di TikTok atau di YouTube? Di TikTok. Mentong kenapa tinro kering? Ambara mana ya sisir. Iya sisir. Apa karena kasih bunyi-bunyi? Slime. Gimana? Nah. BTW ini jambu. Saya pernah nonton filmnya Di Sini Ada Setan. Di sini ada setan. Iya. Aserehe. Nggak pernah sih. Di sini ada setan yang sini ada setan. gigi yang pemerannya. Yang bawa handycam toh? Iya. Oh iya betul. Itu menurutku adalah film salah satu serial di TV yang menurutku oke. Ya sinetron lah. Iya sinetron tapi menegangkannya ini anunya hantu-hantunya. Karena ada konteksnya toh. Iya jelas kayak begitu. Dan waktu itu pernah aku nonton judulnya adalah Penunggu Pohon Jambu. Penunggu pohon jambu. Baik. Agak kayak diksi lucu sih kalau sekarang nih. Iya kalau mengerti pakai soal komedi mungkin ya bisa dibawa ke komedi. Tapi itu loh menurutku pada saat pergi orang tuaku dan iya kan macam pergi anu tuh main toiletan tuh malam jadi sendiri ya. Panggil ke teman biasa nonton mah itu. Di sini Awalnya ada setan. kukira Di Sini Ada Setan itu komedinya kayak Tong Yanu. Maksudnya setan-setannya kayak Tong. Oh, seram. Komedi-komedi Ji. Komedi Ji. Toh prank-prank komedi Ji toh. Kayak Scooby Doo lah. Scooby-Doo. Ih. Lama-lama aku ikuti pertengahan kayak serius gini. Misalnya pilihan setan yang dinontonnya. Hantu betul Iya, lah. bayangkan toh selalu ada yang di tengah malam itu jatuh jambu. Jatuh lagi jambu. Jadi
warna merah itu kan bunga-bunganya itu jambu tuh. Iya. Ada anunya gugur kalau misalkan anu jadi warna pink semua itu anu. Wih. Wis nada itu wah keren banget nih jambunya warna pink. Pas nada situ darah. Nada di atas duduk baru kakinya dia kasih goyang-goyang seperti ini. Aduh. Baru setannya itu berbentuk bagaimana? Kuntilanak. 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 Iya. Jadi di atas kiri jambu. Pohon Baru dia jambu. kasih begit ski. Aku bilang, yuk bukan film komedi, bukan. Di prank. Di Iya, prank. saya ganti kada ide. Masih sapar di situ. Yo, Saparuding. itu tuh menurutku tuh yang paling nempel. Tapi film udah setan. tidak itu film itu serial sebelumnya jadi film horor. Serial sebelumnya jadi Iya. film horor yang mana? Itu. Di sini Bukan ada dulu setan. itu. Oh, di sini ada setan bukan film horor dulu. Bukan dulu kayak ada transisi episode nah kira noliki mungkin bagus. Film setan terus ke belakang. Mungkin Tapi ya. judulnya di sini ada setan. Apa dulu sebelumnya itu? Bukan ada. Di sini ada saya apa? Yo. Pemerannya sama aja kayak no. Begitu juga tapi Judulnya beda, awalnya ya? bukan Tahu. setan, bukan Iya. horor. Oh. Ini kayak sinetron begitu. Nah itu mungkin tak kecoh di situ atau aku bilang komedi-komedi gini karena ada pemeran yang mirip ke Scooby-Doo. Betul, Segi. Segi. Iya. Iya ta? Itu juga. Mm-mm. Nagita Slavina juga ada itu. Iya awal-awal di situ Iya. gigi. Iya, ada. Deh sama banyak dia personelnya waktu itu. Itu yang paling nempel yang mirip Segi. Iya mirip Segi. Jabri-jabri rambut. Itu sih. Oke teman-teman karena beberapa kali maksudnya bukan beberapa kali kita baru 2 episode tag dan kemarin baru naik. Iya, jadi Sehingga teman-teman yang mungkin sering Kirim ngirim cerita. Belum Itu sempat. belum mengirim sempat cerita lagi. menonton dan mengirim mungkin ya, tapi Betul. tidak apa-apa. Nah, sekarang kita akan membacakan cerita horor Iya. yang ada di Twitter. di Twitter. Nah, Ini yang tulis sama yang tulis KKN Desa Penari. Sama yang tulis. Sama yang tulis. Simple Man. Iya, Simple Man. Dia Simple memang Man. suka Yang ini, simple-simple. cerita-cerita horor. iya. Iya, memang dia penulis horor Ki. Oh. Di Twitter tapi thread begitu. Oke. Boleh tuh. Dia buka threadnya dengan. Jadi ini kan Twitterku baca nih. Iya, iya. Jadi mohon maaf kalau agak-agak tidak nyambung itu karena kan terpisah-pisah. Iya betul. Pendek-pendek. Tidak Oh, apa-apa, iya, tidak iya, apa-apa. iya. Kalau misalkan tiba-tiba di tengah ada iklan Cimori apa? Iya, tidak Mohon apa-apa. maaf teman-teman. Itu iklan tak Mengerti berarti. mami kita. Oke. Oke. Dia buka dengan sekarang malam Jumat Kliwon. Malam apa sekarang Adi? Sekarang itu Malam Minggu. Malam Minggu, Malam aja. Minggu. Aman Ji. Malam Minggu kan sampai malam. Maksudnya Panjang malam. Iya, panjang malam. identik aja dengan Huporia. Iya. Apa? Euforia, Hupo, nah kan hupo. Euforia. Huporia. Be. Oke. Kalau mengingat malam Jumat Kliwon, Iya. saya jadi ingat salah satu peristiwa yang dulu pernah menggemparkan daerah tempat saya tinggal. Apa itu? Tentang kodam hitam yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Kodam hitam. Kodam hitam itu kayak di Kodam kayak jahat. Penjaga. penjaganya Iya, dia kayak manusia. Katanya ada jin yang jaga itu Iya, disebut itu kodam. minyakannya kodam deh. Iya. Bukan yang kantor Dek. Oh, bukan yang Iya, itu yang tentara ini hitam. itu, Syah, bukan. Ya, beda dah. Ih, security. Bukan security memang kodam kantor. Kantor. Kodam ya. Iya. Oh, kodam. Markas Oh. tentang hilangi. Hilangi Hilangi di kodam, tengah. Hilangi di Minta tengah maaf ini, percakapan. Minta maaf tentara di Saya kira agak kantor hilang. Kodam. kantor ini, Apa? bang. Ih, Apa kantor bang? Lanjut mi dulu di. Lanjut mi dulu. tidak connect Ki. Sudah makan jambu tuh. Jadi malam ini cerita sedikit lagi kali ya tentang kodam hitam ini. Berarti pernah dia cerita sama. Kejadian ini terjadi saat saya masih duduk di bangku SD. Waktu itu pagi hari saya bersiap berangkat ke sekolah. Jarak antara rumah ke sekolah itu cukup lumayan. Ditambah saya jalan kaki, tidak punya sepeda tahun segitu. Sepeda masih menjadi barang mewah, nggak semua punya. Dia lamanya mah tahun berapa itu? Ada 2 jalur yang bisa ditempuh. Nah, Iya. Jalur jalan raya atau jalur menyusuri sungai. deh. Oh ya. Kalau saya lewat jalur jalan raya, saya harus siap tenaga dan waktu lebih karena Oh, iya. jalannya yang memutar. Iya. Oh ya ya. Berbeda kalau saya menempuh jalur sungai, lebih cepat Iya. karena langsung ke sekolah. Hanya saja yang perlu diketahui, bila memilih jalur sungai, maka kita harus siap melewati kuburan desa. Ah, Oh. itu jadi pilihannya, maksudnya Itu lebih jadi pilihannya. ringkas J. Iya, tapi Cuman kuburan banyak ya itulah. Mentalmu harus kuat. Iya, mentalmu harus mental healthmu. Bagi anak seusia saya waktu itu, tentu kuburan adalah tempat yang paling dihindari.
Betul. Karena kita bocah ingusan masih percaya dengan hal-hal menakutkan yang ada di kuburan. Betul. Betul. Siapa bilang bocah-bocah ini Kita sampai sekarang. sampai sekarang 3 orang. 3 orang. Kenapa Ki? Waktu kecil. Termasuk saya yang sudah sering mendengar mulai dari kelewang. Kelewang itu hantu berwujud api. Sumur tempat biasa ada kuntilanak sedang duduk. Sampai warga yang tinggal di sampai wargol, saya tidak tahu apa nih wargol nih. Waronggol. Warung Gelonggong. Yang tinggal di dalam pohon-pohon bambu. Tapi waktu itu entah saya sedang memikirkan apa, saya memilih melewati jalur menyusuri sungai. Maksudnya Jadi misalnya enggak apa-apa jadi kuburan-kuburan tipis enggak apa-apa jadi saya sikat karena waktu lebih ringkas ke kalau Maka nonton isu basah. Iya, mau cepat, toh. Naruto. Iya. Saya masih bisa mengingat jelas waktu itu desa saya masih sepi. Satu rumah ke rumah lain berjarak cukup jauh. Bahkan satu RT bisa dihitung berapa kepala keluarga yang tinggal. Sedikitnya aja. Masih murah tanah. Masih murah tanah. Bagi mereka yang sering menyimak cerita-cerita saya pasti sudah tidak asing dengan kuburan dan sungai yang tempat saya bahas beberapa kali di cerita saya. Nah, disinilah ada kejanggalan saat saya mulai memasuki area perkuburan. Iya. Di mana sudah jarang ada rumah lagi yang terlihat. Hanya latar tanah yang luas dengan pohon-pohon bambu yang sesekali tertiup angin. Oh, bunyinya itu. Aduh iya lagi. Baru kadang ada nyinyin toh. Oh iya. Di Bantimurang saya pertama Maksudnya? dengar nyinyin kayak Iya. kan besar sekali suara nyinyin di sana tuh jadi Iya, kayak iya. apa ini? Binatang. Masih kecil kok itu. Iya masih kecil kan. Nah, saya di Libu memang aku bilang Oh masih apa masih itu? banyak berarti begituan. Masih banyak. Jangkrik saya sering kalau di kampung. Kejanggalan yang saya maksud adalah tepat di jalur utama di samping gapura kuburan. Iya. Saya melihat banyak sekali orang sedang berkumpul, berkerumun, berdiri memandang sesuatu. Saya pun heran. Tak biasanya pagi-pagi tempat ini seramai itu. Oke. Pagi-pagi deh. Saya pun mendekat. Masih pagi? Masih pagi, mencari tahu apa yang terjadi. Dari ekspresi mereka saya bisa menilai ada raut heran, ngeri, serta penasaran tergambar jelas di wajah. Saya pun nekat menyusup di antara kerumunan orang tersebut, melihat apa yang sedang mereka saksikan di kuburan ini. Sampai langkah saya terhenti ketika memandang pohon randu. Randu. Maksudnya kangen gitu ya? Rindu. Rindu itu. Rindu. Bagaimana ini pohon randu? Oke, itulah Saya mungkin dapat yang pohon randu. saya Pohon juga lah. tidak tahu ya. Di atas pohon randu yang tinggi besar, Tinggi besar. saya melihat dengan mata kepala sendiri seorang pria tua tergantung dengan tubuh melayang-layang. Tergantung dengan tubuh melayang-layang. Gantung diri atau? Ini adalah kali pertama bagi saya melihat seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Gantung diri. Apalagi saya mengenal pria tua tersebut. orang Orang Natal. Karena kan sedikit jadi kampungnya tuh. Iya, para dia aja. Para dia aja. Kayak kau dengan nyo Iya. jangan. Ya. orang bunuh diri beda. Apa mi susahnya kalau di kukira saya Jepang begitu. Oh iya. Frustasi tuh bunuh diri. Di gunung tuh rasanya campur aduk, bingung bagaimana saya harus bereaksi waktu itu. Lalu ada seorang tetangga yang mendapati kehadiran saya. Beliau menarik saya menutupi mata sebelum saya melihat menjauhi tempat tersebut. Oh, nah kan itu Iya. jangan kuliah gini. Jangan kuliah gila. Saat kepergian saya dari tempat itulah saya sempat mendengar seorang ibu-ibu yang sedang berbicara satu sama lain. Oh. Mereka menyebut tentang malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Oh, Malik. Apa sih istilahnya kan? Ada dua ibu-ibu. Ada dua ibu-ibu. Ada yang- dua ibu-ibu bertukar informasi. Apa istilahnya? Gosip. Dua ibu bertukar informasi adalah Kayak- gosip. Malam ini Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Berarti ada salah-salah tentang Jumat Kliwonnya itu desa deh. Betul. Semua orang tentu tahu Ya. Jumat Kliwon dianggap sakral oleh beberapa orang Jawa. Betul. Terutama mereka yang masih menganut kepercayaan kejawen. Kebetulan waktu itu desa saya masih dikenal sebagai desa Wingit. Desa di mana kepercayaan seperti itu masih begitu kental. Oh, masih kental ke yang masih begitu-begitunya. Saya masih mengingat dengan jelas setelah penemuan gantung diri tersebut, banyak warga yang mulai gempar saling berbisik satu sama lain. Siapa saja selain keluarga yang mau atau bersedia menjaga makam selama 7 hari. Ih, Dijagai? Selama 7 hari Kenapa ahli mayit dijaga? dikuburkan. Iya, dijaga. Jadi ganti-ganti. Kenapa ya?
Ya mungkin kepercayaannya mereka waktu itu toh. Betul. Tentu saja banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Masa mi? Siapa mau? Nggak begini mas saya saudara toh. Apa deh istilahnya? Kan orang nggak ada mi itu nyamanya kan. Iya, Nah, iya, iya. Disuruh jagai. Iya. Untuk apa? Untuk Iya, apa kau dijaga? kayak, Apa tuh? Anu kau dong. Baik sekali kerja aku, baik sekali cucian. Pasti banyak alasan kan. Iya, iya, Baik sekali iya, cucian iya. aku kesiang. Kalau nggak saya ambil ki biasa hujan ki. Sakit istriku. Saya istriku. Sakit istri, sakit Kira belum anakku. mau menikah. Sambala iya deh. Salah alasan mas saya naknya bisa jaga. Tentu saja banyak yang menolak dengan berbagai alasan, mulai dari kesehatan, anak yang masih kecil, Anu, kenapa kok? sakit. Agak enggak bisa kududuki kepala aku. Memang anu. Sampai alasan yang mengada-ngada. Betul. Setelah dilakukan perembukan bersama, akhirnya terkumpullah dua pemuda. Oh, keren. Dua pemuda. Kau mi, tunggu dulu. Saya kasih dulu hormat yang kedua pemuda ini. Hormat. Kamu yang paling berani. Kau mi. Inai maksudnya apa mi dibayar rangko cika. Tahu? Maksudnya diskakmat kini pasti waktu alasan. Apa mi bikin no di sana? Atau begini ditunjuk ji. Ini katanya najamai. Oh, kodong. Begini Tommy. Ternyata najamai. Bakat teten aja. Bakat teten aja pasrah. Bakat teten aja. Mau apa dilawang? Apa boy? Nampak baju pagolo gitu biasa. Baju pagolo gitu. Iya. Sama ini OI. Oi. Baju ini om fals. Nampak sandalan cak di. Orang betul lagi ini. Nampak pupus mi bagian belakang napa? Pupus mi. Baru setengah aja itu yang sebelah kiri agak kiri kan tumitnya di situ. Iya. Iya di situ. Ya tahu soal kuning andalan. Iya, baru bukan mi walau mami walau. Tidak bisa mi dibaca. Iya, walau mami. Ada Anak muda anu setempat. Pemuda setempat. HP Nokia putih nak pakai. Kalau dibuka baterai ada di dalam kertas-kertas. Nomor telepon cewek, nomor telepon cewek. Software apa juga baterai nah. Iya kan kembang itu. Selalu nonton nak pasang koin di telinga. Ngapain jadi? Biar enggak masuk tahun. Enggak ada cimo masuk. Jelas di sini. Iya, siapa itu respect untuk dua pemuda yang sangat pemberani ini. Akhirnya terkumpullah dua pemuda dengan Pak RT beserta satu anggota keluarga yang bersedia pada malam pertama. Oke. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui kalau seseorang meninggal pada Jumat Kliwon, memang harus ada yang menjaga. Oh ya, itu memang. alasannya. Guna menghindari hal yang tidak mengenakan, seperti pencurian tali kain kafan untuk ilmu hitam, betul. dan berbagai maksud yang tentu saja akan merugikan bagi pihak keluarga. Pokoknya yang mau gali-gali kuburan ngalah. Pokoknya itu mayat yang mati orang yang mati di Jumat Kliwon itu semua properti mayatnya itu sakral kayak bisa dikasih jadi ilmu. Iya, sakral makanya harus dijaga. Bukan bilang ini bahaya yang didatangi setan atau apa. Enggak, dijagai kok. Dijagai dari orang-orang yang mau ilmu hitam apa. Malam itu benar-benar terasa berbeda dari malam sebelumnya. Angin berhembus lebih dingin, tidak ada suara binatang malam sama sekali, sampai firasat yang tidak mengenakan sejak berada di dalam rumah. Hal ini tentu membuat semua orang mulai ragu apakah mereka tetap harus pergi. Sejanjang begini aja. Nggak ada nasin suara nyinying. Iya. Sepinya. Begitu aja. Salah seorang dari dua pemuda yang mendapat tugas tersebut, sebut saja Gogon. Beliau sebenarnya ingin menolak. Kalau mau sekali. Nggak mau sekali aja Gogon. Mau ji. Ingin sebenarnya menolak. Saat itu, namun salah satu anggota keluarga almarhum adalah sahabat karibnya. Sehingga dengan terpaksa dirinya mengiyakan ajakan sahabatnya itu. Sahabat. Betul prediksi di awal.
Ini mah kata mangi. Iya. Agak baji gini tuh. Agak baji. Si Gama gini. ngantoh. Iya, si Gama kok tuh. Kasih Ini, di sini kasih putar-putar mau lagu. Ataukah itu dulu sahabatnya yang ditunjuk. Pe jaga saya juga kan. No. Om nom no. Om no dong. Tidak nak kene. Wih, agak saing jo. Kita sing. Godong. Seharian Gogon tidak bisa tidur. Tidak iya kok. Tante Mia, Tidak Tante Mia. Tidak iya kok dong. Kodong Gogon. Ia mengurung diri di dalam rumahnya. Ada alasan kenapa Gogon sampai hati memikirkan hal ini. Karena yang dia jaga bukan sembarang mayit, melainkan mayit yang meninggal karena bunuh diri. Iya tahu wah. Masuk akal kita wah. Hal ini tentu saja Bukan kau yang sakit kah? Bukan sakit, bukan orang sakit. Bukan kau dong. Nggak ditahu pi bilang kenapa nak bunuh Kenapa diri. Iya. Matian enggak wajar kan kau dong. Astagfirullah. Kematian yang buruk biasanya membawa bala atau bencana. Kodong. Dia bilang aku jaga ini tidak menikah ini. Iya, pas kan lagi bala nanti. Kan lagi bala. Kecuali yang ada yang heboh. Hah? Bala raja. Iya. Yang banyak pramugarinya. Iya. Lewat. Kematian yang buruk biasanya membawa bala. Namun Gogon tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah mewanti-wanti dirinya bila ia hanya ikut untuk menjaga satu malam. Satu malam. Satu malam. Oke. Ikut Kak. Tapi saya satu mau. Satu malam mas saya nah. Malam adik. Pokoknya ini mau jam berapa jam 3. Pokoknya setengah 4 lari mak. Lari subuh itu enggak mau aja namanya lama saya. Sebagai ganti rugi rasa tidak enaknya kepada sahabat karibnya yang sedang berduka. Itu milik. Tanpa terasa malam sudah tiba. Gogon masih menunggu di dalam rumah. Pak RT sendiri sudah menjelaskan nanti yang berjaga akan beliau jemput satu persatu. Gogon hanya duduk menyesap kopi di ruang tengah. Oh malik. Iya. Menunggu sampai akhirnya terdengar suara ketukan di depan pintu. Ia berdiri. Gogon membuka pintu. Ia terkejut melihat Andi. Andi ini sahabat karibnya anak dari almarhum yang meninggal. Iya Andi. Sahabat karibnya anak dari almarhum yang meninggal sudah datang menjemput dirinya lebih dulu. Ia tersenyum kepada Gogon, mengajak dirinya untuk berangkat. Tapi sejenak Gogon merasa ragu. Ia tak melihat kehadiran Pak RT dan Ferdi. Oh kodong bahaya. Karena Tunggu. bukan Andi yang mau natamani. Bukan yang dinatemani. Iya. Siapa yang natemani? Pak RT dan Ferdi harusnya. Tiga Harusnya orang bertiga. nih. Pak RT sama Ferdi sama dia. Tapi ada sahabat na datang. Nah hantangi senyumang. Dan pikir lagi. Dia aja ki. Dia aja gitu. Iya, ayo. Dia aja ki. Ayo Mie. Tapi dia bilang, tidak ada Pak RT sama Ferdi. Iya, tunggu dulu. Dia bilang begitu. Oke. Tapi Andi bilang Pak RT dengan Ferdi sudah lebih dulu digubuk. Yang baru tadi siang dibangun, tepat di samping makam almarhum. Oh, malik dong. Gogon merasa janggal sebenarnya dengan cerita Andi, tapi ia tidak memiliki alasan untuk menolak. Tolong namanya sahabat tahu. Sahabat. Tunggu dulu, belum ada Pak RT. Nah dulu ambil di sana, sudah dibangun gubuk di situ sampai nak kuburan. Tunggu dulu. Tidak pikir. Untuk sahabatku kok. Bilang begitu, kan sahabat. Nah, sahabat bawa ki. Tapi ia tak memiliki alasan untuk menolak, sehingga akhirnya ia berangkat berdua dengan Andi. Gogon berjalan lebih dulu, sementara di belakang Andi mengikuti. Mereka bertukar cakap untuk mengusir sepi. Semakin jauh mereka berjalan, Gogon merasa perasaannya semakin tidak enak. Andi juga tak seperti biasanya. Dia hanya bicara bila Gogon sedang bertanya. Selain itu, Andi diam. Oh kodonge. Gogon kodonge. Sampai sini teman-teman, kalian sudah paham kan arahnya kira-kira kemana? Tunggu dulu, berdua jalan. Dalle kan Gogon ribawa ke Andi. Sudah mau makan di? Bah sudah. Begitu. Mendungi di? Iya. Oh, begitu ji jawabnya. Lari kok. Begitu ji jawabnya. Lari kok Gogon. Lari kok. Tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Nah bilang, kenapa nak pakai sing Gatsby merahnya? Barusannya tidak kaku rambutnya. Tibalah mereka di jalan setapak, tempat di mana lahan bambu terlihat di sana sini. Ngapain bambu adik? Kenapa itu di bambu? Enggak deh, semua pohon sih kayaknya. Kalau malam dan ada angin, gioki kayak. Beberapa kali pandangan mata Gogon awas melihat sekeliling.
Oh, tak begit ski. Pas pada kayak tidak ada aja itu. Nah pasti Ya, Tipis-tipis dia nih. sisir, dia sisir jalanan. Baru ada yang pas agak di langit gitu. Kayaknya tidak mau aja ke sana tapi Iya. ke sana dulu satu kali. Enggak. Ada tuh begitu ya. Lagi kata. Iya. Iya lagi. Karena dia Oke nih kah? malah aku gak pada main di sana. Tetap jadi janjang. Oh yang ada. Kisah nyata. Tibalah mereka, terutama saat angin berhembus membuat batang bambu yang bergesekan terdengar seperti suara orang sedang tertawa cekikikan. Oh iya, yang Nabila nggak Zawin pernah Bilang, gesekan pohon itu yang kayak orang ketawa. oh begitu. Berbekal senter di tangan Gogon, mereka menyusuri lahan bambu berdua. Namun sekonyong-konyong, tiba-tiba Gogon baru sadar. Tak ada lagi Andi sahabat karibnya di belakang. Berdiri apa-apaku. Berdiri apa-apaku. Mana kau Andi? Kemana kau Andi? Andi, tak aktif lagi BlackBerry-mu sayang. Andi kemana kau Andi? Kemana kau Andi? Gogon takut kesepian. Au. Sebentar lagi Gogon. Weh, kok di nanya? Oh, kau nanya Gogon, kau dong. Mau buru-buru nah hubungi Yandi. Macet ki BlackBerry Bolt-nya. Dikasih pinjamnya kayu putih. Oh iya, aduh nah trackpadnya. Ada tambah. Kare masuk ke saya itu bunuh diri tombol. Kalau kau tahu apa pipai mau kau lari, sekencang apa kau lari? Lanyaki, Kaget. baru naganji cerita. Iya, Naganji cerita Yandi. hilang. Sahabat karibnya di belakang. Gogon kaget melihat kesana kemari dengan dada berdebar kencang. Oh, kau dong. Kodong, nak kayak kenapa nanti tiba-tiba aku lupa jalan pulang? Gogon merasa ngeri. Waktu itu tak terbesit di pikirannya kalau Andi sedang mengerjai dirinya. Tak terbesit. Oh, berarti iya. Mungkin ada urusannya ini balik ya. Mengingat ini bukan waktu yang tepat untuk seseorang yang baru saja kehilangan sanak bapak sendiri, Gogon memanggil Andi di bawah rimbun pohon. Bambu yang semakin lama bergesek-gesek membuat ciut nyali. Gak lucu blok. Gak lucu woy. Aku sudah sengaja nemenin dirimu karena kasihan malah dibercandain kayak begini. Gila kau. Entah sudah berapa kali Gogon berteriak berusaha menekan rasa takutnya. Oh kodong. Di keluar kau. Jangan gitu. Gara-gara sambaran. Iya. Nakaran coba aja ki. Nakaran coba aja pemain jo. Nakaran coba aja tolo. Cepat muka. Cepat kau. Blok. Kubocorkan rahasia sama Raisa. Kenapa sama Raisa sedih? Namun batang hidung Andi tak tampak sedikit pun. Terpikir di kepala Gogon untuk pergi pulang kembali. Namun tubuhnya terdiam mematung saat menemukan di sela-sela salah satu rimbun pohon bambu. Gogon melihat seseorang sedang meringkuk seperti anak-anak sedang bersembunyi. Atau kayak begini di. Enggak bersembunyi di dalam kayak napa lu kelutut nah. Ya. Di dalam bambu itu. Iya. Gogon mengarahkan senter ke tempat itu. Ada. Kodong. Dirinya sejenak mengamati. Semakin lama ia melihat, Gogon semakin yakin bila dirinya benar-benar sudah dikerjai oleh Andi. Emosi memenuhi kepalanya saat itu. Ia sudah siap menghujami Andi dengan kata-kata kasar. Gogon pun mendekat. Kalimat makian sudah sampai di tenggorokan saat Gogon berdiri tepat di belakang seseorang yang sedang berjongkok membelakanginya tersebut. Oh, nasi kejat nih Andi. Kau mentung. Dia bilang begitu. Namun belum juga ia memaki, tiba-tiba Gogon mengurungkan niatnya saat melihat bahwa ia mengenali orang itu ketika ia berbalik melihatnya. Pak Badir, tukang becak bapak dari sahabat karibnya. Berarti sahabatnya yang meninggal bunuh diri. Yang mana maksudnya Pak Badir? Iya, yang gantung diri ya? Orang yang meringkuk itu Pak Badir. Pak Badir. Gantung diri ya? Sahabatnya yang gantung diri. Gogon pun lupa alasan kenapa dirinya berada di sini, terutama saat Pak Badir bertanya perihal apa yang dia lakukan di tempat ini. Gogon hanya menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak ingat kenapa bisa ada di sini. Ia pun mengajak Gogon pergi ke sungai untuk melihat hasil pancingnya.
Kenapa semakin salah ini cerita? Iya maksudnya kan tujuan mau pergi di gubuk. Iya digubuk. Nggak pernah diajak saya ke sungai. Ia juga berpesan kalau sampai mendapat hasil yang lumayan, Gogon bisa membawa sebagian buruan Dijanji sering. Ku sini jai ku gapa cukup. Anu nih Gogon kolongan. Apa sih istilahnya? Gongologi. Iya. Noloy. Agak onget ski. Agak gonggol ki. Gogon pun mengangguk sembari masih memikirkan alasan dirinya tidak berada di rumah malam buta seperti ini. Oh, nalupai apa ya? Nalupai bahwa mau pergi jaga kuburan. Di Petotor si Tandi. Iya, di Palingui. Paling ini. Selama di perjalanan itu Pak Badir bercerita bila akhir-akhir ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang terlilit hutang dan kesusahan untuk membayarnya. Selain itu, dua anaknya tidak mau membantu saat dia membutuhkan, sedangkan anaknya yang bungsu belum bisa mencari uang. Gogon merasa simpati kepada Pak Badir, namun dirinya juga masih belum bisa mencari uang sama seperti anak bungsunya. Selama perjalanan, mereka melewati jalan setapak di samping kuburan, arah menuju ke sungai. Namun, Gogon masih terpaku pada alasan kenapa dirinya ada di sini. Nalupai. Sembari menyinari jalanan di depan Gogon, melihat Pak Badir terus bercerita, ia bahkan sampai di titik di mana bobolnya keluar. Maksudnya? Bobol. Taina. Udah tahu. Dilihat oleh banyak orang karena terlalu keras bekerja mengayuh becak dari pagi sampai tengah malam. Oh, Parises kayaknya deh. Oh, bobol Parises. Kayaknya ya. Saat itu Pak Badir sampai berkata ingin mati saja. Gogon masih diam saja. Ia benar-benar merasa iba. Andi tidak pernah menceritakan bila bapaknya bisa sampai seperti ini akibat dua kakaknya. Namun di lain hal tidak ada yang bisa dilakukan oleh Gogon. Saat itulah tiba-tiba Gogon teringat sesuatu. Andi sahabat karibnya. Bukankah dia tadi pergi ke sini dengan sahabat karibnya? Tapi untuk apa dia dan Andi ke lahan bambu malam-malam? Ketika Gogon sedang berpikir, ia berhenti di jalan setapak. Sedang Pak Badir berdiri menunggu Gogon menyinari jalanan mereka lagi. Di detik-detik akhir, tiba-tiba Gogon baru ingat. Pak Badir adalah bapaknya Andi. Mereka kesini untuk bersama-sama menjaga kuburan Pak Badir yang pagi tadi ditemukan dalam kondisi bunuh diri. Pak Badir itu yang bunuh diri. Yang bunuh diri atau? Iya. Itu yang gue bilang. Yang bunuh diri ya. Sigang iseng. Bapak Bukan kurang terlilit utang. Terlilit utang. Sampai mau mati saja. Sampai mau mati saja. Jadi itu ikan. Jangan dulu. Nggak ada urusan. Iya. Maksudnya apa tuh punya sepak biru juga apa? Gogon tertawa. Bagaimana dirinya bisa lupa? Namun tawanya lenyap saat ingat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Maka lagi Rom. Maka lagi Gogon. Kayak naik. Waduh, mau pergi jaga kubur Kenapa ada di sini ya? Terus kuburan itu siapa nih? Kuburannya Yano. Maka lah miseng. Ya. Langsung kenapa kamu kalian? Kata tolong. Gogon. Gogon mengerahkan senter ke depan tempat Pak Badir sedang berdiri. Saat itu yang dirinya lihat bukan lagi Pak Badir, melainkan sosok manusia yang kulitnya hitam legam seperti seluruh tubuhnya baru saja dibakar sampai tak berbentuk lagi. Aroma anyir darah tercium pekat dari tubuhnya. Gogon seorang diri mematung diam, kakinya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok hitam legam itu berdiri melihat Gogon sebelum memiringkan kepalanya seperti batang lehernya patah. Iya Allah. Tidak usah netin roh anak-anak kenapa kamu macari ya. Simple man. Satu-satunya warna putih yang bisa Gogon lihat hanya dari bibirnya yang menyeringai. Dia patah lehernya baru dia senyum. Gogon kemudian melihat sosok itu berjoget seperti penari jaipong. Kenapa na joget lagi? Kenapa na joget? Kenapa na joget lagi? Kayaknya pas menyeramkannya pas di bibir. Jangan menjoget. Kacang jaipong jepuna. Iya. Gagana nyaman. Dengan tangan dan kaki terangkat bergantian. Itulah saat dimana Gogon tersadar kakinya baru bisa bergerak saat sosok itu tertawa dan berteriak, "Hio." Apa? Hio. Artinya?
Mungkin ada itu biasa kalau menara. Yuk. Gitu. Ya, Terima kasih, panjang umur orang baik. Terima kasih. Berkat selalu alhamdulillah. Berkat selalu alhamdulillah. Amin. Mengejutkan Gogon yang lari tunggang langgang. Tidak salah lagi, sejak dulu Gogon tahu bila Pak Badir mahir menari jaipong. Oh. Sebelum dirinya menjadi tukang becak, beliau adalah penari profesional. Namun berapa bayaran seorang penari tak cukup membiayai keluarga. Seniman toh. Seniman. Berarti apa sosok hitam itu benar-benar Pak Badir? Entahlah, yang utama bagi Gogon saat ini adalah dia berhasil sampai rumah dalam kondisi jantungnya tidak melompat keluar. Itu mau dulu. Cerita ini menjadi buah bibir seminggu penuh di warung desa, sehingga semua orang bahkan termasuk saya sampai tahu ceritanya. Tapi apa semua berhenti sampai di sini? Aduh, Kenapa masih ada? masih ada itu saja mau bombardir nih. Beda dengan cerita Gogon, Pak RT dan yang lain punya ceritanya sendiri. Oh, malah di paling ngasing ini paling ngasing. Malam itu Pak RT mengaku dalam perjalanan pulang dari rumah seorang kawan. Dua sisi dik. Dua sisi. Dua sisi cerita. Pak RT ingin meminta jimat. Rencana beliau sudah disampaikan kepada Ferdi. Dia meminta bocah itu bersama dengan Andi menjemput Gogon. Nanti mereka semua bisa bertemu di area pemakaman. Oke. Suara motor butut terdengar memecah sunyi. Jam masih menunjukkan pukul 9 malam, tapi jalanan sudah sepi, tak ada orang sama sekali. Ditambah kiri kanan hanya ada tanah kosong yang bersemak di sepanjang jalan. Pak RT merasa tidak nyaman, namun ia memaksakan diri. Meski sebenarnya enggan, tapi warga sudah mempercayakan dirinya sebagai ketua RT. Oh, kodong ini tanggung jawabnya dia. Tanggung jawab. Kodong Pak RT ya. Ditunjuk-tunjuk gitu. Iya Pak RT itu kan ditunjuknya. Iya, kamu ya. Nairo. Bisa malu dia bila menolak menolong warga yang sedang kesusahan. Iya. Ia akhirnya berkelok memilih rute paling dekat dengan makam. Perasaannya was-was mempercayakan semua ini kepada 3 pemuda baru gede. Oh, anak muda. Rute paling dekat saat ini ialah ladang tebu. Kodon tabu. Di samping rawa-rawa yang penuh dengan semak belukar rumput gajah. Tempat ini terbilang tempat paling sepi, tidak ada rumah warga di sana karena tanahnya gembur. Selain itu banyak rumor mengatakan bahwa tempat itu adalah salah satu tempat paling angker. Oke. Pak RT sempat menghentikan laju motor. Ia benar-benar bimbang antara apakah yang mengambil rute ini atau memutar saja. Kodinannya. Namun sekali lagi hatinya was-was. Ia merasa tidak tenang mengingat sejujurnya sejak tadi bulu kuduknya berdiri. Apa karena jimat yang dia bawa? Atau mau berak? Baru sebenarnya itu. Iya. Itu jadi dia berak berair langsung keluar tinjau. Dikira kentut. Bukan. Dia tipu kok. Dia tipu itu. Pilih satu. Bukan. Aduh. Mau cebok. Dicuci bisa celananya. Dong. Namun setelah memantapkan diri, Pak RT pun melaju motornya masuk ke jalan setapak. Kiri kanan banyak sekali ditemui rumput gajah dengan genangan air yang membentuk kolam. Inilah alasan kenapa tempat ini disebut rawa-rawa desa. Banyak kejadian serta rumor tidak menyenangkan di tempat ini. Dulu kabarnya ada anak-anak yang pernah bermain di sini dan menemukan sosok mayat bayi mungil yang sengaja dibuang. Terapung di atas genangan air tersembunyi di balik rerumputan. Namun itu bukan bagian paling mengerikannya. Karena bagian yang paling mengerikan dari cerita ini adalah bayi yang ditemukan memiliki bentuk kepala seekor lembu. Sapi. Bayi sapi. Bayi sapi kapan? Bayi manusia tapi kepalanya lembu. Tangannya? Tangannya berkuku saja. Sapi. Pinjol. Ada ekornya? Iya. Sapi itu. Enggak tahu. Waktu itu cerita ini cukup menggemparkan. Banyak yang bilang ibu si bayi ini sengaja membuang anaknya sendiri karena berkepala seperti itu. Yang lain mengatakan efek pesugihan. Sampai saat ini cerita itu masih simpang siur. Namun peduli setan dengan cerita lama, Pak RT benar-benar merasakan sendiri di atas tanah ini ada yang
yang tidak beres. Seperti ada yang melihat dirinya mengamati dari tempat yang jauh. Sendiri ini Pak RT. Sendiri naik motor. Mana itu nak bilang anak muda ya? Tapi bisa itu. Nampak erok na jemput toh. Ambil kira. Oh, baru pergi nada jemput. Lagi dari ambil jimat kayak nah. Salah. Ngapa kau ngali jimat Pak RT? Kayak untuk tahu. Jagai dia di sana Jagai nanti. dia di kuburan. Iya, tapi ndak ada Oke. Namun Pak RT terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri, tidak ada yang perlu ditakuti di tempat ini. Tidak ada. Saya sukanya mentalnya Pak RT. Saya sukanya mentalnya. Mentalmu. Respect. Coba kau tanya Gogon. Dia sugesti dirinya. Dirinya adalah manusia, makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan. Betul tahu. Apa ya? Itu dia dasarnya. Pak RT bahkan menantang semua penghuni tak kasat mata untuk menampakkan dirinya. Ini misalmu. Takut tapi justru anak tantang ini kayak keluar mau kalau Gos. Nah. Iya. Ya ada yang takut-takut begituan. Iya. Sampai tiba-tiba dari arah belakang motornya, Ngapain? Ngapain? Salah. Ngapain? dia mendengar suara harimau mengaum. Bukan. Miung injo miung. Mengaum Ketutin runtuh kau. Iyo. Harimau tidur. Harimau tidur. Boleh. Sampai yang benar-benar dirinya dengar dengan sangat jelas, bahkan sampai membuat keseimbangannya goyah. Suara itu terdengar sangat marah. Lalu lupa sepeda. Naik motor. Lalu lupa kesempatan. Seketika Pak RT memohon ampun. Semakin lama suara itu semakin jauh, aumannya masih terdengar. Hanya saja suaranya samar-samar. Saat itulah dari jauh Pak RT melihat siluet hitam. Siluet seseorang berdiri jauh di depan jalan. Bukan Wih, kaget kak. Kau kodok. Saya kelihatan memang jekar mataku. Oke teman-teman, sorry tadi karena istri saya muncul dan mengingatkan untuk ada postingan. Postingan. Oke, kita lanjut lagi sampai mana? Oke. Semakin lama suara itu semakin jauh. Aumannya masih terdengar, hanya saja suaranya samar-samar. Sudah kita situ. Iya. Saat itulah dari jauh Pak RT melihat siluet hitam. Siluet hitam. Siluet seseorang sedang berdiri jauh di depan jalan. Depannya ini. Iya, di jalanan ini, di tengah jalan kayaknya. Maksudnya di depannya dia. Iya. Di jalanan. Iya. Tapi maksudnya dia di Harimau kan di belakangnya. Iya. Iya. Kalau ini misalkan di depannya. posisinya dia, Iya. ini Pak RT, Iya. dia di Kan sini ini Ki, Pak RT. berarti di belakang. Di belakang. Kalau di sini dia di depannya. Iya, tapi kalau tujuannya dia di sini, Ya di sini yang jadi depan. iya. Oh, oke. Di sini yang belakang. Dia ya. Itulah ya. Iya. Nah, biar tidak tegang sekali. Siluet seseorang sedang berdiri jauh di depan jalan. Ia diam seperti sedang menunggu Pak RT mendekat. Awalnya Pak RT mencoba menggunakan logika, siapa gerangan yang berani keluar di malam seperti ini seorang diri. Iya. Berjalan di tempat yang tidak mengenakan ini. Masih dihantam logika. Mesti dihantam logika. Rasa penasaran menggerayangi pikirannya. Pak RT terus memacu laju motor miliknya. Ia ingin mengetahuinya. Hanya tinggal beberapa, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi dengan bulu kaki yang terlihat. Mengenakan sandal jepit, betul sekali dan tadi. Hanya saja mulai dari bagian badan sampai kepala, ia menutupinya dengan sarung, mirip seseorang sedang berjaga. Oh iya, setelan paronda. Setelan paronda. Celana pendek, sarung. Pak RT merasa aneh dengan beliau. Namun tidak enak hati bila bertanya kecuali dia menegur dirinya terlebih dahulu. Iya. Namun kenyataannya dia hanya melihat Pak RT dengan sarung tertutup di kepalanya. Tak ada interaksi apapun. Auman harimau kian gencar terdengar di telinganya. Tepat ketika Pak RT melewatinya, aroma menyengat dari daging yang terbakar tercium di hidungnya. Pak RT melaju motornya sementara matanya melihat ke spion. Sosok lelaki asing dengan sarung di kepala masih melihat ke arahnya. Ia hanya berdiri diam menyerupai patung batu. Ganjil tentu saja. Pasti mi. Pak RT bisa karena merasakan sendiri toh jadi ganjil. Kalau genap 2. Iya. Oh iya betul. Pak RT bisa merasakannya. Namun di dalam hatinya ia bersyukur bisa melewati tempat itu tanpa ada yang terjadi dengan dirinya. Iya toh. Ia segera bergegas menuju ke pemakaman. Tidak sabar melihat Ferdi, Andi dan Gogon di sana. Jangan mau cari Gogon. Jangan mau cari Gogon. Kasih minum teh hangat kau dong. Namun ketika Pak RT menghentikan motor dari jauh, tempat ia memandang makam baru yang masih ditaburi bunga tadi pagi, terlihat seseorang sedang meringkuk di samping batu nisan. Sama aja tadi toh. Begitu misalnya dikasih kangi. Ia mengenakan sarung menutupi bagian kepalanya. Iya
sampai nggak? Aduh, Maksudnya, aduh. coba Ben tanya Ki, di mana jalan pintasnya? Iya. Contoh cepakin dah. Iya, kenapa dia cepakin? Pak RT buru-buru. Aduh. Enggak, masih logika dulu ini. Masih logika, Masih masih logika logika. dulu. Masih logika Jangan dulu. langsung dipikir bilang itu apa. Dengan perasaan was-was, Pak RT merasa bahwa ini bukan hal yang bagus bagi dirinya. Maksudnya Pak RT saya masih saja ndak pakai logika. Iya, enggak maksudnya. Saya kusebut ke Pak RT bilang logika mau dulu. Dia enggak. Pak RT melihat ke sekeliling. Di samping tempat gubuk sementara dibangun tak terlihat 3 pemuda yang dia cari. Hanya sosok orang bersarung itu saja seorang diri berlutut di samping makam. Dia Ya. di sini. Kadang. Merasa terancam dengan hal ini, Pak RT berjalan mundur. Ia berniat pergi. Moonwalking. Moonwalking. Apa aja Pak RT? Apa aja? Nggak bilang mau mengayomi. Iya. Apa aja? Ketika tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri Andi, sedang melihat beliau dengan wajah penasaran. Pak RT kok sudah di sini? Jantung Pak RT nyaris copot, namun segera berganti menjadi nafas lega ketika Iya, ada orang. Itu nada Yandi Ji. Itu nada Yandi Ji. Itu Yandi Ji. Pak RT lalu teringat. Ia menoleh berkata kepada Andi bila di atas makam ada orang asing yang tidak dikenal. Tapi ketika Pak RT menunjukkannya, sosok itu tidak ada, lenyap begitu saja. Hilang ke dia. Hilang Ki. Pak RT yakin kalau orangnya tadi ada. Akhirnya Pak RT tidak bisa menjelaskan apapun kepada Andi. Di tengah-tengah tawa canggungnya untuk menghilangkan kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya, tiba-tiba Pak RT teringat. Kenapa hanya Andi yang ada di tempat ini? Kemana 2 orang yang seharusnya menemani? Iya, harusnya yang pasti menemani kan si anak muda ini. Ferdi dan Gogon. Ferdi dan Ferdi Gogon. Kenapa Yandi miseng? Kenapa Yandi ada miseng? Andi? Pak RT menelan ludah, merasa ada yang tidak beres. Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya. Orang bilang jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingit. Wingit apa ya? Iya, Angker kayaknya. tempatnya iya. Pak RT memperhatikan kaki Andik. Nah janjang bilang sampai jitu di tanah. Iya betul, sampai gitu di tanah. Weh, melayang satu. Nangka satu kaki. Di mana Ferdi dengan Gogon Andi? Hmm. Pak RT menanyakan hal itu. Andi hanya diam saja. Memandang Pak RT dengan wajah dingin. Mereka saling melihat dalam diam. Keadaan ini membuat tempat itu semakin terasa mencekam, sunyi dan dingin. Sebelum sekonyong-konyong sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT. Sekonyong-konyong tiba-tiba ada orang. Tiba-tiba ada air Langsung di kepalanya Pak RT. Disiram air. Disiram kepalanya. Andi bergerak melangkah mundur. Tak lama Ferdi muncul menatap Pak RT berdua sembari menjaga jarak. Saat itulah mereka mendengar beberangan Pak RT berteriak pesing. Paru ini. Oh, 2 bocah itu baru saja menyiramnya dengan air kencing. Saat itulah mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia. Karena tidak ada salahnya saling menjaga satu sama lain. Karena konon banyak orang yang beraliran hitam tega melakukan apa saja hanya demi mendapat setali kain kafan dari mayat yang mati pada Jumat Kliwon. Maksudnya anak teski nih. Iya kayaknya. Kan maksudnya oke lah menurut teski. Iya. Kalau Tapi memang salah, kalau salah saya tahu. Oh berarti oke. Tapi kan Pak RT aslinya. Pak RT Apa paling kedong parumi? Parusin Pak RT kepalanya. Saya kira bulu babi yang dikasih Dikencingi. Mungkin mitosnya harus air kencing memang. Iya kayaknya ya. Atau memang balik sementara Pak RT. Sekalian mumpung Iya. sekalian. Takutnya Pak RT adalah orang lain karena pada zaman itu banyak orang bisa berganti-ganti rupa dengan maksud jahat. Tak dipungkiri inilah alasan sebenarnya kenapa begitu sulit menjaga mayat. Mereka bertiga lalu duduk di gubuk sementara, mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Oh. Bersihkan dulu. Iya, Bersihkan dulu enggak. kepala. Sirain dulu kepala Pak RT. Toh? Beberapa kali Ferdi terlihat memaki karena saat dirinya menjemput Gogon ke rumahnya, ibundanya mengatakan dia sudah berangkat. Tapi Ferdi yakin bila yang terjadi Gogon sudah kabur. Tidak kok dong. Dan Bukan, tahu Naji. enggak tahu nih ceritanya. Tunggu dulu, kenapa ada Gogon sama Ferdi juga? Tidak ada di situ di lokasi. Tidak. Ferdi pergi menapanggil Gogon tadi. Nana bilang pergi mi beng. Tidak kok dong. Enggak, maksudnya kenapa Ferdi dia yang marah? Harusnya Pak RT yang marah, maksudnya Karena dikencing. Iya, baru-baru disiram baru disiram kepala anak. Iya, kenapa itu nak? Maksudnya, bisa aja kau dulu pegang itu kakiku. Jam mau langsung siram. Andi berusaha menenangkan. Tak perlu menyalahkan. Mungkin saja Gogon benar-benar ketakutan sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap. Pak RT setuju lalu bercerita menunjuk
setali berwarna coklat, jimat pemberian kawannya. Konon ada harimau di dalamnya. Oh, ini tali harimau. Oh, dijaga, Jing. Dijaga. Dijaga dari belakang itu. Iya, betul. Oh iya tahu. Nah, pertanyaanku lagi, kenapa ada Andi? Nah, Andi tadi temani Igogon. Baca kapan dulu? Iya. Mereka bertiga menghabiskan malam bersama-sama saling bertukar cerita untuk membuang sepi, sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini saat tiba-tiba Ferdi mengatakan bahwa ia ingin buang air besar di sungai. Oh, kare. Ia meminta Andi mengantarnya. Oh, kare. Mendengar itu Pak RT lalu berpikir bila dua pemuda ini pergi dia sendiri. Pergi, tapi ndak enak juga bilang langsung ikut. Begini aja. Ndak ada pegangnya celana itu. Harus ada kontribusi. Harus ada kontribusinya. Jaga kita di sini Pak RT, jaga. Capek kita nanti Pak RT. Ndak mau juga lihat sungai. Bukan. Pak RT yang berkata akan menemani Ferdi pergi ke sungai. Iya. Tinggal mau genja. Iya tahu Pak. Akal lagi Pak RT. Dengan Pak RT lalu berpikir bila dua pemuda ini pergi lantas dia hanya seorang diri di sini. Dengan niat menunjuk watak baik, Pak RT yang berkata, "Sini saya temani Ferdi." Kebilangnya tuh. Enggak, bilang, "Iku Kak." Tidak. Jatuh wibawanya, jatuh. Sebagai gantinya Bang Andi boleh pakai gelang jimatnya. Nanti mending supaya ada jaga kok. Pakai mini. Saya makanan dibanding power balance. Andi mengangguk. Menerima tawaran Pak RT. Lagi pula sebagai anak sudah tentu menjadi tugas dia menjaga makam milik bapaknya. Iya. Pak RT pun bergegas pergi bersama Ferdi, melangkah setapak demi setapak di atas makam-makam lain menuju ke sungai yang tak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon Kamboja dengan kabut tebal mengelilingi mereka berbekal senter di tangan. Pak RT memimpin jalan. Tak lama kemudian terdengar suara aliran air. Sungai sudah dekat. Ferdi semakin bersemangat. Ia ingin segera membuang hajat. Ferdi mendahului. Kenapa dia semakin dekat? Nah, tahu gitu di dalam bilang dekat mi. Mau mi. Ferdi meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menunggunya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah gempur berlumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun nampaknya Ferdi tak menggubris alasannya. Baginya hajat nampaknya lebih penting dibandingkan dirinya. Tentu iya. Lama ia bergulat dengan keadaan, Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Ia berdiri di tepian sungai menyinari area sekitar sembari berteriak di mana bocah itu sedang berjongkok. Oh, kodon terpisah. Dia ditinggal lagi tau. Niat hati ingin berdua. Malah sendirian. Malah sendirian Pak RT. Niat hati ingin berdua. Cilaka ada Pak RT deh. Aduh. Mana lagi tidak ada jimat, tidak ada harimau. Mana sarang Ferdi. Aduh, salah perhitungan saya. Aduh. Aku rajinnya. Dina situasinya Kodina. Buru-buru ini. Buru-buru. Iya, jambang. Sungai membentuk setapak miring membuat Pak RT sedikit kerepotan karena tubuh orang tertutup oleh rumput-rumput panjang. Pak RT tak juga mendapat jawaban. Ia masih menyinari area sekitar sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tak jauh dari tempatnya. Cuma tangan kau lihat Pak RT. Jika sebegini. Pak RT merasa lega. Rupanya di sana Ferdi berada. Ia mendekat sebelum duduk di atasnya, tak dilihatnya Ferdi. Seperti yang begini. Pingin mau saja orang berak mana yang memanggil orang. Iya. Lagi fokus ke orang tang. Oh. Di sana Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Tiba-tiba tak jauh dari tempatnya terdengar suara air. Niat usil Pak RT muncul. Usil. Oh. Ia ingin mengerjai Ferdi. Pak RT lalu bercerita bila konon di sungai ini tinggal lawal tok hantu dengan wujud anak kecil. Dia cerita tolong. Tolong Pak RT. Keranya aku tahu keranya. Tolong Pak RT. Komedi situasinya. Saat malam tiba, Weltok biasa muncul menampakkan diri di sungai-sungai kecil bermain-main layaknya anak-anak. Mereka sangat menyukai ikan. Kalau anak kecil.
Tak jarang ikan-ikan ini yang seringkali menjadi tujuan, namun Woltok sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itu saat melihat Woltok disarankan untuk bersembunyi, tidak bersuara lalu meninggalkan mereka. Karena bila sampai Woltok mengetahui kehadiran manusia, mereka akan memanggil siapapun yang sudah dipanggil tak dapat mengelak dari mereka. Lalu mereka akan menghitung ikan hasil tangkapan mereka. Gogon tadi dipanggil untuk lihat ikan, iya kan? Ia akan menghitung siji, loro, telu, papat dan seterusnya sampai ikan yang mereka tangkap habis. Bila ikan sudah habis, dapat tepat di giliran si manusia, Woltok yang berwujud anak-anak akan melihat manusia dengan wajah ratanya. Lalu setiap malam mereka akan datang ke rumah menemani. Setiap malam Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Nah cerita tuh kayak, jadi dia itu tiap malam ya, saya enggak takut jadi ya cuman tiap malam bedeng. Wah, begitu dia. Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh keriuk bambu. Dia enak sih. Tapi santai mah kok. Namun aneh, Ferdi tak mengatakan apapun kepada Pak RT, menjawab pun tidak. Hal ini membuat Usil kita tapi salah perhitungan kau Pak RT. Pak RT menyalakan senter, mengarahkannya ke kiri kanan jalanan, memastikan tidak ada siapapun di tempat ini. Lalu dalam kepalanya ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai tempat Ferdi sekarang membuang hajat. Iya, Meski tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga betul-betul Ferdi. Betul. Ada kebimbangan di situ. Saya senter lagi berak, Tidak di senter. Siapa ini? Cocok gini. Tepat senter diarahkan di sana, wujud api membakar tiba-tiba terlihat. Sosok manusia berdiri memanjat dari dalam sungai. Itu adalah kali pertama simpan siur kabar bahwa selain Woltok, sungai adalah rumah bagi Kemamang. Benar-benar bukan sekedar gosip. Kemamang namanya. Pak RT menjatuhkan senter. Berlari. Tak dia sangka sebelumnya Kemamang memang ada di sungai ini. Ia pikir hanya rumor. Bila buang hajat malam, akan sambang Kemamang datang. Ketika berlari di bawah pohon mangga, Pak RT melihat Ferdi memasang celana. Bukan betul. Namun peduli setan, biar Ferdi saja yang menemui Kemamang karena semua orang tahu makhluk itu biasa mengejar sampai dapat. Bisa mengejar sampai dapat lagi. Ferdi hanya terheran-heran melihat Pak RT pergi. Ia pikir Pak tua itu sedang kembali ke tempat Andi yang sedang berjaga sendiri. Ferdi pun menyusul. Ferdi tak melihat ada yang salah. Sepanjang jalan di kegelapan tanah kuburan ia berjalan seorang diri. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dia mendengar seseorang sedang bersiul. Waduh. Kalau siulannya tadi. Begini aja. Oke, lagi Ferdi. Baru saya begini poningnya. Ayo. Aman. Jangan takut. Ferdi berhenti sebentar mencari di mana sumber suara itu. Ferdi terdiam menatap pohon beringin karya. Di bawah pohon beringin ada batu besar bekas pondasi. Seorang pria yang wajahnya tak asing bagi Ferdi sedang duduk. Dengan tongkat kayu di tangannya, dia memanggil Ferdi, melambai-lambaikan tangannya. Memanggil bocah itu dengan wajah bingung, masih mencoba mengingat-ingat. Ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah, baru ingatlah Ferdi dengan Pak Badir. Beliau menepuk batu di sampingnya meminta Ferdi untuk duduk. Pak Badir. Bocah itu menurut saja karena memang Pak Badir biasa menjadi juru kunci makam. Bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang mengganjal hatinya. Apa kenapa entah. Dikasih lupa. Setelah itu baru Ferdi duduk di samping Pak Badir. Ya lalu bercerita kepadanya bila malam-malam di sini itu enak. Tempat ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Ferdi mengangguk. Ia lalu memberitahu Ferdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit. Tak ada satupun orang yang tahu, bahkan istri dan semua anak-anaknya. Dia menyimpan sakit ini seorang diri. Ferdi yang mendengarnya kaget lantas bertanya kenapa tidak diceritakan saja, semua harus tahu. Pak Badir menolak. Beberapa hari yang lalu dirinya dibuat sakit oleh kedua kakak Andi yang sudah berkeluarga.
Saat mereka tak ada uang untuk makan, satupun tidak ada yang mau membantu mereka. Ditambah Andi belum mendapatkan kerja. Oh, masih sama nih anunya. Oh, template kiri. Iya, ceritanya. Membuat Pak Badir terus kepikiran. Rasanya dirinya tak elok, terus-menerus membuat semua orang susah. Iya, capek untuk hidup lagi. Iya. Terpikir di kepalanya ia ingin mengakhiri dirinya. Mungkin dengan begitu beban Andi dan ibunya sedikit terangkat. Sebagai tukang sayur, ibunya mungkin bisa menghidupi Andi. Ferdi hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana menghibur pria tua yang seringkali menemaninya bermain catur di warung Mbok Jum. Tapi setelah mengingat-ingat soal mati, Langsung tiba-tiba Ferdi teringat. Untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak Badir? Sementara itu kuburannya Pak Badir. Ferdi melihat wajah Pak Badir. Pria tua itu melihatnya dengan wajah memelas. Sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andi. Dia ada di gubuk sementara bersama dengan Pak RT sedang menjaga makam Pak Badir. Tiba-tiba Ferdi terdiam. Ia memalingkan wajah dari Pak Badir, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ferdi hanya diam, duduk sembari melihat ke depan. Di atas nisan-nisan kuburan Pak Badir juga tak lagi bicara dengan dirinya. Ferdi ingin melompat lalu berlari. Namun entah kenapa tulang kakinya tak bisa diajak bekerja sama. Tidak bisa nih kayak Tidak bisa terpaku. Karena terpaku juga baru tuh nggak tahu kok dong. Baru tuh yang tahu tuh. Saat itulah tangan Pak Badir merangkul pundak Ferdi. Kenapa ini? Kenapa ya saudara? Kenapa ini? Apa ini? Apa? Ada pergerangan kawan, ada pergerangan kawan. Cerita baik-baik, cerita baik-baik. Pelan-pelan saja tuh. Bila pernah mencium aroma daging panggang yang berbau pekat, itulah aroma yang Ferdi cium. Tangannya hitam legam dengan luka darah basah yang menjorok berwarna kemerah-merahan. Ferdi hanya diam, sesekali memejamkan mata. Salen ini kentang bagaimana? Ia ingin di menutup luar hidung, namun sarafnya mati rasa. Dengan berat Ferdi menoleh, memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang ada di sampingnya. Rupanya beliau sudah melihat ke arahnya. Ia sudah mengenakan kain kafan dengan satu tangan teronggok keluar. Aduh, sulit gimana. Wajahnya hitam legam, hancur dengan mata kosong. Ia memandang Ferdi lekat-lekat. Tak membawa waktu Ferdi melompat, ia berlari dengan pergi. Setiap nisan yang ada dia lihat tak dihiraukan apa yang sedang menatapnya. Siapa melihat kita Siapa nisan? melihat? Begini Jina bilang Ferdi. Begini Pak Bos. Saya kan di sini menemani kau, tapi kan saya lihat baik-baik aja kau. Saya lari deh. Sedikit guys. Di bawah tak membawa waktu Ferdi melompat, ia berlari. Tak dihiraukan apa yang berdiri menatapnya dari jauh. Pak Badir menunjukkan wujud pocong yang tak pernah dirinya duga sebelumnya. Segala semak belukar ia terabas, yang penting dirinya selamat. Tantu mana dibilang putri malu ya. Biar katinting. Biar kau malu putri. Di bawah gubuk sementara Ferdi melihat Andi. Ia jelaskan segala yang dirinya lihat. Namun bocah itu tak sedikit pun merasa takut. Mula-mula ia bercerita bila Pak RT sudah lama lewat. Ia bilang tak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga makam bersama dengan itu. Dia bilang, minta maaf kan ini enggak Dia bisa kuat, ya Mas. kau, enggak bisa ya kau. Dengan itu Andi mengizinkan bila Ferdi juga pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri. Baginya saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Ferdi terdiam melihat Andi dengan nafas terengah-engah. Peduli kosong dengan kata-kata Andi, Ferdi tetap pergi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu hanya dari cerita-cerita orang. Ia bukan penakut, namun tak kalah ketika melihat langsung citlah nyali yang sudah lama dipupuk. Bila memang Pemberani jadi ya. Memang dia pemberani. Tapi kalau bayar nu kasih lihat, oh begitu balik. Ampun apaing. Ciutlah nyali yang sudah lama. Bila memang Andi mau tetap di sini, dia akan tetap pergi. Sebelum Andi memberi Ferdi sesuatu, ia sakukan gelang yang diberikan oleh Pak RT tadi. Katanya esok pagi kesinilah dengan beliau, jemput dirinya karena sejak tadi di belakang pohon besar tak jauh dari tempat mereka sudah ada yang mengamati mereka. Ferdi menoleh melihat kepala pocong mengintip dari sana. Aduh. Dan atau jangan jadi. Ferdi pun pergi iya. Andi hanya duduk diam. Andi aslinya pemberani di. Iya. Iya, Kayak kosong iya. jadi ya kau dong. Kosong. Karena omnya juga. Bapaknya tuh. Oh bapaknya Peng. Melihat ke arah makam, dari jauh terdengar langkah kaki seseorang, langkah kaki yang pernah dirinya kenal. Sosok itu mendekat lalu duduk di sampingnya. Tak lama Andi berkata kepadanya, "Maafin Andi Pak, Andi kangen." Teh, ngerinya.
Itulah kali terakhir Ferdi menceritakan semua ini kepada warga desa, termasuk mengutuk Pak RT yang lebih dulu meninggalkan mereka. Enggak mi Pak RT. Saya biar kau info bilang besok bersih-bersih. Enggak mau Anda, saya percaya mau Pak RT. Mau tidak ada nih memang ajak ku ikut. Tapi lu bilang mau ku ikut karena maka mengayomi. Gogon juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan menceritakan segala aib hingga membuat semua keluarga Andi menanggung malu, terutama kedua kakaknya. Sejak malam itu hanya Andi bersama keluarganya bergantian menjaga makam tanpa melibatkan warga desa. Namun apakah semua ini selesai sampai di sini? Setiap malam setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, rumah-rumah warga sering terdengar suara pintu yang diketuk. Konon itu adalah Pak Badir yang sedang usil kepada mereka. Tak ada warga berani yang membukanya. Sampai akhirnya kejadian ganjil itu perlahan menghilang lenyap. Tetapi wujud yang menyerupai Pak Badir terkadang muncul, namun tak lagi mengganggu warga kampung. Hanya tamu-tamu yang kebetulan lewat saja bila beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu. Ngerinya. Simple man, betul-betul ceritanya tidak simple. Terima kasih, itulah tadi cerita teman-teman. Jadi ini intermezzo aja itu tah ceritanya. Tapi kisah nyata tuh kapan nih? Bisa jadi, cuman ya itu semua kan Anggap bisa aja cerita bohong toh, biar bisa tidur sebentar toh. Itulah kan besok kerja Enggak mungkin ada cerita begitu. Iya, mungkin. Karena besok kerja lagi kita. Oke. Betul sekali. Teman-teman yang mau mengirimkan cerita-cerita juga silakan WhatsApp Adi. Karena daripada cerita-cerita yang kayak begini lagi kok. Iya dong. Ses saja Ki. Karena pasti tertata dia punchline-nya. Iya betul. Tertata dia ditulis baik. Ditulis baik. Jadi silakan dikirim cerita. Nomornya di sini, passwordnya. Iya. Passwordnya itu adalah pengabdi yuk setan. Kemarin sudah minta dia. Sudah mi. Iya. Tapi Kak Adi ada? Saya ada. Password Jambu air gigit keliling. Jambu air gigit keliling itu tuh. Jambu air gigit keliling. Sampai ketemu lagi di Balorang selanjutnya. Dadah.